feel the waves cut through me, hypnotized by the sound. Papua butuh karakter pemimpin untuk memajukan semua aspek termasuk olahraga, dan kami memulai dengan sederhana sekali mengajak semua masyarakat, mari bergabung dengan kita komunitas lelarian sana sini Papua biar kau sehat. Ya, nanti kami terhubung kembali bersama Ketua LSS Pusat Bapak Kombes Audi Sony Latohero. Tapi masih ada bersama dengan kita Ketua LSS Papua yang juga ya adalah Kakanwil Kemenkumham Provinsi Papua Bapak Antonius M. Ayurbaba SHMSI. Ya, nanti kami akan terhubung kembali bersama Ketua LSS Pusat. Saya kembali ke Pak Ayurbaba. Ya, kalau tadi banyak hal sudah disampaikan, ada kegiatan-kegiatan positif. Sejarahnya sendiri berdiri di Papua, Papua Barat, Palangkaraya, Papua Barat, dan Papua seperti itu ya. Sekarang PON sudah ada di depan mata. Sudah ada di depan mata. Kemudian kegiatan apa sih yang sudah dipersiapkan? Program-program apa sih yang sudah disiapkan untuk menyukseskan juga nih PON 20 yang sudah ada di depan mata? Pak Ayurbaba, silakan. Ya, jadi yang pertama kami komunitas LSS Papua setiap hari Sabtu ketika selesai melakukan aktivitas jogging, kita mengajak masyarakat untuk bisa menjadi bagian penting untuk mengkampanyekan bahwa Papua siap menjadi tuan rumah yang baik dalam penyelenggaraan PON. Yang kedua, kita juga akan terus mendorong masyarakat untuk melakukan keterlibatan secara langsung. Berkaitan dengan hal-hal lain dalam sisi program LSS, tentu kita nanti akan mengkomunikasikan dengan PB PON Papua, sehingga mungkinkah ada bagian-bagian yang perlu kita lakukan. Tapi prinsipnya bahwa LSS Papua mendukung sepenuhnya penyelenggaraan PON di Papua dan akan ikut terlibat secara aktif untuk mengkampanyekan, membangun kesadaran masyarakat betapa pentingnya kita semua menjadi bagian penting dari sebuah histori peradaban sejarah di tanah Papua dalam penyelenggaraan pesta Pekan Olahraga Nasional yang sangat akbar, yang tentu pasti dalam kurung waktu dekade tertentu belum tentu bisa dilakukan kembali di tanah Papua. Dan ini sebuah momentum strategis yang harus juga menjadi semangat dari semua komponen, semua pihak. Sehingga setiap bagian-bagian yang ada, baik yang dipersiapkan oleh PB PON, tapi unsur keterlibatan masyarakat ini yang menjadi hal yang penting bagi kami. Dan kami mengikuti beberapa kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan, baik dalam juga mengkampanyekan melalui seni. Sudah dilakukan kemarin, sekalipun saya di Jakarta, saya memantau di Jayapura, dan tentu bagian dari olahraga ini akan terus menjadi bagian penting dari komunitas lelarian sana sini yang akan kita lakukan. Jadi prinsipnya dengan berbagai media akan kita lakukan. Nanti secara prinsip saya pikir karena Pak Ketua LSS Papua, LSS Pusat juga kan anak Papua. Jadi nanti kita akan bahas pasti dengan LSS Pusat apa yang bisa kita lakukan dalam beberapa waktu yang tersisa ini untuk mengkampanyekan keterlibatan LSS untuk mendukung suksesnya penyelenggaraan PON di tanah Papua. Luar biasa sekali rekan Sofi. Kita sudah terhubung bersama Pak Latohero. Ya, Pak Latohero. Iya. Ya Bapak, kalau tadi sejarah, kemudian saya suka dengan tadi pinggang apa ya? Trik pinggang. Trik pinggang. Oke, trik pinggang luar biasa Pak ya. Ya, ini kalau kita berbicara nanti tentang Ibu Sofi bisa lebih langsing lagi. Oh gitu ya. Waduh, mentang-mentang saya melebar ke samping ya. Iya, Pak Latohero, kalau tadi ada banyak hal juga yang sudah disampaikan oleh Pak Ayurbaba dari pusat sendiri terkait dengan PON 20 yang sudah ada di depan mata nih Pak. Ada program apa atau memantau ke daerah itu seperti apa Pak yang dilakukan dari LSS Pusat? Silahkan Pak Latohero. Ya maaf, tapi sebelumnya maaf sinyal di sini kurang bagus. Siap. Mungkin sinyalnya kurang lari beda kenapa? Tapi sekarang bisa dengar suara saya dengan baik Pak? Bisa jadi. Sebetulnya kami memang bikin sosialisasi juga di Jakarta dengan kegiatan-kegiatan lari, kemudian gandeng juga klub-klub lari yang lain, kegiatan sosial seperti lari sampah dan sebagainya. Tapi memang
udah ada masalah dengan COVID di sini, jadi semua orang cukup prihatin untuk melakukan kegiatan-kegiatan di luar. Iya. Jadi memang agak terhambat. Kita main di sosial media saja, di grup kita kampanyekan tentang PON Papua supaya kita dapat dukungan. Saya tahu bahwa memang ya ada juga yang tidak mendukung ya kegiatan itu dengan berbagai alasan. Nah, tapi kita tidak berhenti sampai di situ. Kita terus kampanyekan kegiatan PON Papua itu, walaupun itu ada di Papua sana. Iya. Tapi kan ini kegiatan nasional yang akan semua atlet ya. Dan kita juga berharap bahwa PON Papua ini jadi momentum untuk meningkatkan semangat hidup sehat dengan berolahraga. Hanya diurai sama apa juga. Iya. Saat ini saya pikir ada beberapa hal yang perlu juga intens untuk dilakukan. Jadi kampanye mengolahragakan lari ini juga harus menjadi bagian penting yang juga menjadi fokus kita. Ini menjadi hal yang akhirnya misalnya di Papua Barat, setelah saya dialog di RRI Manokwari, semua teman-teman kita dari PASI Papua Barat itu bergabung dengan LSS Papua Barat. Dan mereka akhirnya juga menjadi media untuk saya selaku Kakanwil membantu mengkomunikasikan kepada pemerintah daerah dan para pimpinan. Jadi kalau LSS Papua Barat itu sudah sampai Pak Pangdam, Kapolda, Kajati, Kabinda, malah teori bernafas lari di alam terbuka dengan bernafas dengan hidung itu dari Pak Kabinda Papua Barat yang memberikan kepada kami. Kita punya moto, kalau LSS makin Indonesia makin bangga. Di Papua Barat, lelarian sana sini Papua Barat sukses dan luar biasa. Nah, kalau di Papua, LSS Papua, mari kita jogging untuk berprestasi. Tidak ada prestasi yang bisa dicapai kalau orang tidak sehat. Nah, semua prestasi yang kita capai itu dimulai dari orang memiliki kesehatan. Untuk itu bangunlah kesehatan tubuhmu. Hargai dirimu yang dipercayakan Tuhan untuk memimpin di tanah dan negeri ini lewat apapun yang hari ini Anda kerjakan, dan juga membagikan kebahagiaan dan sukacita itu untuk orang lain nikmati. Karena sehat itu hanya dimulai dari diri kita sendiri. Lelarian sana sini, makin Indonesia makin bangga. Lelarian sana sini, makin Indonesia makin bangga.